Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranialda Hendri dari kelas Akuntansi Islam dengan dosen pengajar Ibu Diarini. Saya akan menjelaskan materi tentang metodologi pengembangan akuntansi Islam. Pengertian akuntansi syariah Islam. Saya mengambil dua, yaitu yang pertama menurut PSAK. Standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. Yang kedua, menurut Napier, akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Nah, jadi kalau menurut PSAK dia itu menurut fatwa MUI atau menurut hukum Islam. Lalu yang kedua, kalau menurut Napier jadi segala yang kita lakukan itu pelaporan, kita bertanggung jawabnya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada tujuan akuntansi syariah Islam. Tujuan akuntansi syariah yang tentang laporan keuangannya itu adalah untuk memelihara uang sebagai bukti tertulis pencatatan. Ketika terjadi perselisihan, membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Lalu ada sebab munculnya akuntansi syariah. Yang pertama ada faktor pendorong atau push factors. 1. Tidak sesuai dengan tujuan akuntansi konvensional. Karena kalau konvensional itu berbeda dengan syariah tujuannya. Kalau konvensional itu mencari laba sebanyak-banyaknya, kalau syariah itu lebih kepada menurut berkah atau prinsip Islam. Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan karakteristik konvensional. Dari karakteristik konvensional dan syariah itu sangat amat berbeda. Lalu yang kedua ada faktor penarik atau pull factors. 1. Berkembangnya lembaga bisnis dan non-bisnis yang sedang beroperasi secara syariah. Kan Indonesia itu kan penganut Islamnya banyak. Nah, jadi ada beberapa orang yang memiliki lembaga bisnis berbasis syariah atau non-bisnis, yaitu seperti organisasi yang berbasis syariah. Lalu yang kedua ada islamisasi pengetahuan pada semua bidang ilmu pengetahuan yang dimulai pada tahun 1980-an. Model pengembangan akuntansi Islam. 1. Model islamisasi AAOIFI, Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions. Sejalan dengan perkembangan perumusan dan konvergensi standar akuntansi dan auditing konvensional dikenal dengan International Standard Accounting. Nah, kalau untuk konvensional dia punya International Standard Accounting. Sementara untuk Islam sendiri, dia sekarang sudah punya standar sendiri, yaitu AAOIFI. Lalu sebagaimana diketahui, AAOIFI saat ini baru mengeluarkan dua konsep dasar. Yang satu, Statement of Financial Accounting. Lalu yang kedua ada Financial Accounting Standards. 2. Model syariahisasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia itu ada standar akuntansi syariah. Adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun non-syariah. Nah, di PSAK-nya itu ada dari nomor 100 sampai 106. Lalu yang ketiga ada model perbandingan menurut Muhammad R. Taheri. Jadi dia tuh ngebandingin perbedaan konvensional sama syariah. Yang mencolok tuh ada 3 hal. Yang pertama zakat. Kita punya zakat. Jadi zakat itu salah satu unsur paling penting untuk membangun keadilan sosial zakat. Yang kedua riba. Di syariah itu nggak ada riba, sementara kalau di konvensional itu ada riba. Menurut Al-Quran riba itu bunga, kayak semacam bunga. Nah, di Islam itu bunga atau riba itu dilarang. Lalu yang ketiga ada stabilitas pada nilai real uang. Wajib bagi negara Islam untuk menggunakan uang yang sehat, kebijakan fiskal dan kontrol yang tepat bila diperlukan untuk meminimalkan erosi dalam nilai real uang. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan, silakan memberitahu saya. Sekian, terima kasih.